Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah, hari ini adalah pembelajaran pertama untuk kelas 4A di tahun ajaran baru. Tetapi memang sangat disayangkan kita masih belum bisa bertatap muka. Mudah-mudahan walaupun kita tidak dapat bertatap muka, teman-teman tetap semangat dalam belajar dan bisa memahami materi-materi yang akan Ibu sampaikan. Silakan teman-teman dipersiapkan bukunya. Baik, yang pertama adalah bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, untuk tahun ajaran ini di dalam satu tema ada bahasa Indonesia, ada PKN, ada SBDP, kemudian ada IPA, ada IPS. Nah, itu yang akan Ibu sampaikan. Nah, teman-teman, setiap menulis catatan ataupun latihan, tolong tuliskan judulnya di atas. Apakah pembelajaran bahasa Indonesia, atau IPA, atau IPS, atau SBDP, atau PKN. Jadi dituliskan di atasnya ya. Nanti sesuai dengan yang Ibu tampilkan. Kalau misalnya yang Ibu tampilkan adalah bahasa Indonesia, maka tuliskan bahasa Indonesia. Biar apa? Biar teman-teman tidak pusing dalam nanti belajar ya. Baik, kita lihat di halaman 1 itu ada teks bacaan tentang pawai budaya. Nah, teman-teman, kita sudah tahu, kita sudah belajar di kelas 3 apa itu paragraf. Teman-teman, biasanya di dalam satu teks bacaan ada beberapa paragraf dan ditandai dengan menjorok ke dalam. Tulisannya dengan menjorok ke dalam. Itu biasanya menjadi ciri paragraf. Nah, teman-teman, di teks bacaan di halaman 1 sampai halaman 2, nah itu merupakan teks bacaan. Kita akan menghitung ada berapa paragraf di dalamnya. Baik, kita hitung ya. Yang pertama adalah paragraf 1, kemudian yang di barisan terdepan itu merupakan paragraf 2, kemudian ada paragraf 3, 4, dan 5. Nah, teman-teman, berarti dalam satu teks pawai budaya ada 5 paragraf. Tetapi teman-teman harus tahu apa sih paragraf itu, yang terdiri di dalam paragraf itu apa aja. Nah, teman-teman harus tahu, maka siapkan buku catatannya. Baik, silakan ditulis di buku tema catatan. Tuliskan di atasnya bahasa Indonesia ya. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang mempunyai makna. Biasanya satu kalimat itu ditandai dengan satu titik. Jadi kalau kalian melihat ada satu titik di situ, berarti itu satu kalimat. Kemudian ada gagasan pokok, adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti, atau berupa pokok paragraf. Nah, ini kita udah pernah belajar di kelas 3 ya. Kemudian gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi kalau gagasan pendukung itu hanya uraian pendukung saja, bukan utama ya. Mari kita analisis tentang paragraf 1. Yang pertama, kalimat pertama adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia.
Indonesia. Nah, teman-teman, di sini juga sudah terlihat bahwa kalimat kedua itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Maka kalimat yang pertama adalah gagasan pokok, dan sisanya dari kalimat kedua sampai akhir itu merupakan gagasan pendukung. Mari kita analisis lagi di paragraf kedua. Nah, paragraf kedua pada kalimat pertama. Nah, kalimat pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kemudian kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, di dalam kalimat kedua itu menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Maka di sini gagasan pokok di paragraf 2 adalah berada di kalimat yang pertama. Kemudian sisanya dari kalimat kedua sampai akhir merupakan gagasan pendukung. Kemudian tuliskan latihan di buku latihan ya. Di buku latihan tuliskan seperti biasa, di atasnya diberikan judul. Nah, teman-teman, latihannya adalah tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Nah, seperti tadi ya, diuraikan dulu kalimat pertama sampai kalimat yang terakhir, baru ditandai mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung. Baik, selanjutnya ada IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, teman-teman, silakan dipersiapkan buku catatannya lagi, dituliskan di atasnya IPS. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang keberagaman. Keberagaman adalah kondisi yang berbeda-beda pada suku, budaya, agama, dan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh sikap menghargai keberagaman ada 3. Kemudian contoh sikap tidak menghargai keberagaman ada 3. Sebenarnya banyak sekali, namun ibu hanya ngasih cuma 3 aja. Nah, teman-teman, silahkan ditulis di buku tema catatan kalian. Baik, ini adalah latihan IPS ya, untuk halaman 9. Sebetulnya ada di buku tema di halaman 9. Nah, teman-teman, silakan diisi apa saja sikap menghargai keberagaman, apa saja sikap yang tidak menghargai keberagaman, bebas, asalkan diisi sampai nomor 5. Nah, tidak usah membuat tabel, itu sudah ada contohnya, jadi tinggal ditulis aja jawaban IPS halaman 9, kemudian ditulisnya, diuraikan saja ke bawah ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Siapkan lagi buku catatannya. Nah, teman-teman, di sini silakan ditulis di buku tema catatannya. Kita akan belajar tentang bunyi. Pasti teman-teman selalu mendengar di setiap harinya apa yang dihasilkan oleh bunyi, seperti suara-suara musik, kemudian TV, radio. Nah, itu merupakan bentuk dari bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kemudian, bunyi juga dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Jadi, kalau di ruang hampa tidak dapat merambat. Kemudian, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, contohnya sumber bunyi itu seperti gitar, drum, dan angklung. Silakan ditulis di buku tema catatannya. Jangan lupa teman-teman ditulis di atasnya di buku tema catatannya IPA agar dapat membedakan mana materi IPA ataupun materi yang lainnya. Nah, teman-teman, latihannya ada di halaman 11. Nah, di halaman 11 juga ada beberapa alat musik yang teman-teman
boleh masukkan ataupun teman-teman mau diganti alat musiknya boleh di dalam tabel itu, yang penting tabelnya terisi. Contoh, kalau di dalam buku itu ada suling, daerah asalnya Jawa Barat, dan cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Nah, contohnya di situ dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling, dan getaran tersebut menghasilkan bunyi itu. Contohnya ya, teman-teman boleh alat musik apapun dimasukkan ke situ, atau mau berdasarkan di halaman 10 juga boleh, silakan, yang penting terisi di dalam tabelnya. Jika sudah selesai semua, ditunggu sampai pukul 5 sore. Kirimkan foto anak sedang belajar dan foto jawaban latihannya saja ya, dan dikirimnya langsung chat, tidak boleh dikirim di grup. Baik, itu saja dari Ibu. Silakan teman-teman mengerjakan latihan-latihannya, dan sampai jumpa untuk besok masih kelas online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.